Tren kendaraan ramah lingkungan belakangan semakin merebak seiring keprihatinan pada kondisi lingkungan, utamanya di perkotaan yang semakin buruk. Energi bersih diyakini menjadi masa depan sektor ekonomi agar bumi tetap lestari. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP pada 2021 mencatat sebanyak 6,5 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan kualitas udara yang buruk. Selain itu, 70% kematian akibat pencemaran udara tersebut terjadi di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Sektor transportasi menjadi sumber pencemaran utama di wilayah perkotaan. Emisi kendaraan bermotor berkontribusi sebesar 70% terhadap pencemaran nitrogen oksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikulat. Di belahan dunia bagian utara, perancangan kendaraan bertenaga listrik pertama kali dimulai pada 1828 oleh Ányos Jedlick, seorang pendeta sekaligus fisikawan dari Hungaria. Dalam eksperimennya, Ányos Jedlick menciptakan motor penggerak elektrik pertama yang kemudian disematkan ke mobil berukuran kecil. Versi lain pun menceritakan mobil listrik pertama ditemukan pada 1843 oleh investor asal Skotlandia bernama Robert Anderson. Ia juga diketahui membuat kereta listrik mentah serta membuat mobil elektrik skala kecil dengan baterai sekali pakai. Hingga pada akhir 1890-an, tercatat satu rekor dunia terkait kendaraan listrik dibuat oleh Kamil Janetsky. Kendaraan listrik bernama Jemis Concrete ini diperkenalkan 29 April 1899. Dengan bentuk unik seperti roket, mobil listrik ini mampu melesat hingga kecepatan 105,88 km per jam. Minat warga di Eropa dan Amerika Serikat terhadap mobil listrik kebanyakan karena kendaraan ini tidak memiliki getaran, bau, atau suara-suara bising yang kala itu dijumpai pada kendaraan berbahan energi fosil. Namun demikian, mobil listrik generasi pertama tersebut masih banyak kekurangan, yakni keterbatasan jarak tempuh serta kurangnya infrastruktur pengisian ulang baterai. Hingga akhir abad ke-20, minat terhadap mobil listrik di belahan dunia pun kembali muncul. Salah satu yang memulainya adalah California Air Resources Board Amerika Serikat. Mereka mulai menganjurkan semua pabrikan otomotif mulai membuat kendaraan efisien bahan bakar dan minim emisi. Salah satu perusahaan otomotif berbasis listrik yang paling terekspos saat ini adalah Tesla. Dengan mobil listrik bernama Roadster yang dikembangkan sejak 2004, pabrikan ini mampu memikat masyarakat dunia, bahkan mampu menggiring berbagai produsen otomotif agar beralih ke kendaraan listrik. Sementara Mercedes-Benz, pabrikan otomotif asal Jerman, memiliki target mengurangi separuh emisi CO2 per mobil penumpang pada akhir dekade ini. Lalu bagaimana dengan Jepang? Sebagai salah satu produsen otomotif dunia dari Asia, negeri matahari terbit juga tak mau kalah. Bahkan mereka memperkuat kesepakatan penyediaan mobil elektrik mulai dari Indonesia. Di Nusa Dua Bali pada Rabu 27 Juli 2022. Hari ini langit Bali begitu cerah. Secerah harapan pada lingkungan yang lebih bersih. Pada hari ini, 5 produsen otomotif Jepang, yaitu Isuzu, Nissan, Mitsubishi, Fuso, dan juga tentunya Toyota, sepakat untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan mobil elektrik. And plug the charger on my count. 3, 2, 1. Program yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir 2022 ini melibatkan berbagai jenis kendaraan elektrifikasi dari segmen kendaraan penumpang maupun komersial. Sebagai daerah tujuan wisata, Bali sengaja dipilih agar gaung semangat energi bersih semakin cepat menyebar. Having said that, we would like to strengthen our commitment to provide a comprehensive EV environment from practical passenger cars model to functional commercial vehicles too, and the supporting infrastructure. And thanks to the continuous development from there, the EV ecosystem is now supported strongly by wider range of charging stations.
Selain Naoya Nakamura yang juga Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia, dalam kesempatan tersebut hadir pula Vice President Director PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto, Regional Vice President Nissan ASEAN Isao Sekiguchi, Presiden Direktur PT Krama Yuda 3 Berlian Motors Nobukazu Tanaka, dan Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia Jap Hernando Demeli. Proyek ini juga mendukung program pemerintah Indonesia soal energi bersih. Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada 2030. Kita nyatakan bahwa Future World 2020 itu adalah momen untuk kita expose. Tetapi bukan itu saja. Terus setelah itu kita harus melakukan kontrakan dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, sebagai bukti bahwa bis listrik yang akan kita pamerkan atau kita gunakan pada saat G20 sebanyak 30 lalu digunakan di Bandung dan di Surabaya. Jadi langsung digunakan sebagai bis kota di Bandung dan Surabaya. Pemerintah Provinsi Bali pun mendukung antusias program ini. Citra Bali diproyeksikan sebagai kawasan pariwisata ramah lingkungan. Berkaitan dengan emisi ini, saya akan melakukan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang penggunaan energi bersih dari hulu sampai hilir. Dan yang kedua adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ini kami perlukan di Bali untuk alam yang bersih, kemudian juga hidup akan menjadi sehat, lebih efisien, dan akan membawa suatu ekosistem baru bagi tatanan kehidupan di Provinsi Bali, sekaligus juga untuk meningkatkan citra pariwisata di Provinsi Bali. Dalam kegiatan di Nusa Dua Bali, kendaraan-kendaraan listrik yang mulai dioperasikan yakni Toyota C+Pod yang mengadopsi teknologi battery electric vehicle, kemudian Toyota Prius dengan teknologi plug-in electric vehicle, kemudian Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander, dan Mitsubishi Minicab MI EV. Adapun kendaraan elektrifikasi di segmen komersial diwakili Fuso e-Canter dan EV Elf Truck dari Isuzu. Kompas yang hadir dalam kesempatan itu sempat menjajal Nissan Leaf. 3 detik tadi langsung mencapai 100. Saya memang sengaja coba ngepol supaya sampai 100 butuh berapa detik. Nah, untuk masa depan ini memang seperti kita ketahui kebijakan mobil elektrik ini sangat mendukung penurunan emisi karbon ya. Jadi kita mesti mendukung karena memang kendaraan listrik ini adalah kendaraan yang memang harus kita perbanyak di masa depan karena energi fosil semakin langka dan semakin mencemari. Sahabat Kompas, demikian laporan saya Griguris Magnos Pineso, reporter harian Kompas dari Nusa Dua Pulau.